Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, berikan komentar Anda, berikan jempol Anda, agar kami dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten yang semakin baik tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 21 Oktober 2020. Hari ini kalau kita lihat IHSG dibuka di harga 5.116,790 dan sempat menguat sampai di 5.131,507 dan sempat melandai sampai 5.083,660 dan akhirnya ditutup hanya melemah tipis 0,07% atau 3,394 poin ke 5.096,446. Tercatat 183 saham menguat dan 218 saham melemah. Dan total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini adalah 9,579 triliun. Dengan investor asing kembali melakukan aksi jual bersih sebesar 318,82 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat LQ45 atau indeks LQ45 yang juga ada di IHSG malah berlawanan arah ya, ada di teritori hijau atau mengalami kenaikan tipis 0,757 poin atau 0,1% ke 787,196. Dan kalau kita lihat dari indeks regional Asia sendiri, maka indeks Nikkei 225 Jepang ditutup menguat 72,422 poin atau 0,31% ke 23.639,461. Hang Seng Indeks Hong Kong menjadi juara dengan menguat paling banyak 184,881 poin atau 0,75% ke 24.754,420. Lalu Shanghai Composite Index melemah 0,09% atau 3,08 poin ke 3.325,020. Dan Straits Times Index Singapura melemah 4,08 poin atau 0,16% ke 2.525,270. Dan kalau kita lihat dolar indeks atau DXY kembali melanjutkan pelemahannya, melemah 0,31% atau 0,29 poin ke 92,78. Dan kalau kita lihat market Eropa yang baru saja dibuka, FTSE 100 Index London kembali melemah cukup tajam 1,26% atau 73,91 poin ke 5.815,310. Dan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,93% atau 118,040 menuju ke 12.618,800 poin. Dan Dow Jones Index Future melemah tipis 0,07% atau 20 poin ke 28.162. Jadi kalau kita lihat dari bursa regional, memang terjadi gerakan yang cukup mix atau bercampur. Dan kurs rupiah sendiri seiring dengan jatuhnya DXY, maka rupiah menguat 51 poin atau 0,35% terhadap US dollar ke 14.605. Dan harga emas saat ini ada di 1.918,85 US dollar per troy ounce atau kalau dirupiahkan adalah 901.018 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing,
maka juaranya adalah Astra International Tbk atau ASII. Total transaksi 274,2 miliar, net foreign buy 122,1 miliar, mengalami kenaikan 75 poin atau 1,45% ke 5.250. Di posisi kedua ada Indosemen Tunggal Prakasa yang mengalami kenaikan 125 poin atau 1,04% ke 12.125 dengan total transaksi 59,7 miliar dengan net foreign buy 39,2 miliar. Di tempat ketiga ada Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI, total transaksi 218,2 miliar, net foreign buy 37,7 miliar, mengalami kenaikan 70 poin atau 1,46% ke 4.880. Di tempat keempat ada Bank Tabungan Pensiunan Syariah, total transaksi 35,1 miliar, net foreign buy 9,8 miliar dan sahamnya naik 80 poin atau 2,13% ke 3.830. Di tempat terakhir ada Pakuan Jati, total transaksi 26,5 miliar, net foreign buy 6,7 miliar, menjadi satu-satunya di dalam daftar net foreign buy yang ada dalam zona merah, yaitu menurun 2 poin atau 0,5% ke 400. Kemudian dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, juaranya kali ini adalah Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Total transaksi 450,2 miliar, net foreign sale 141 miliar, sahamnya turun 125 poin atau 0,43% ke 28.900. Di tempat kedua ada TLKM atau Telekomunikasi Indonesia Tbk, total transaksi 381,7 miliar, net foreign sale 87,5 miliar, tetapi satu-satunya saham yang berada dalam net foreign sale yang berada dalam teritori hijau, di mana Telkom menguat 10 poin atau 0,37% ke 2.680. Di tempat ketiga ada Bank Mandiri Persero Tbk, total transaksi 317,6 miliar, net foreign sale 61,7 miliar, dan sahamnya melemah 125 poin atau 2,21% ke 5.525. Tempat keempat ada Adro atau Adaro Energy, total transaksi 54,2 miliar, net foreign sale 14,9 miliar, turun 10 poin atau 0,83% ke 1.200. Dan yang terakhir ada United Tractor atau UNTR, total transaksi 44 miliar, net foreign sale sebesar 14,6 miliar dan tidak mengalami perubahan harga, tetap di 22.275. Kalau kita melihat dari apa yang terjadi saat ini di bursa Eropa dan bursa Amerika, memang kecenderungannya untuk esok hari IHSG akan 55% berada dalam teritori merah. Tapi kita masih menunggu lagi bagaimana keadaan bursa Amerika dan bursa Eropa ditutup nanti malam. Karena kalau kita lihat di XY atau dolar indeks yang terus melemah, tentu akan menjadi angin segar bagi bursa-bursa di seluruh dunia, termasuk juga untuk komoditi. Jadi kemungkinan besar komoditi pun akan menguat. Jadi kita akan lihat bagaimana penutupan harga komoditi di market outlook bersama dengan penutupan market Eropa dan Amerika pada esok hari. Dan jadi apa yang kami prediksi hari ini masih bisa berubah untuk besok pagi, karena memang market Amerika belum buka dan market Eropa juga baru saja berjalan. Tapi kalau dibilang ada kemungkinan memantul, tentu saja ada, karena market Indonesia sudah 2 hari berturut-turut mengalami penurunan. Dan demikianlah market review untuk perdagangan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.